Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas tentang makhluk halus yang ada di Bali. Berbicara hal mistis yang ada di Bali nampaknya bukan hal yang tabu, karena hal mistis memang berdampingan dengan kehidupan masyarakat Bali. Untuk itu ada beberapa istilah makhluk-makhluk menakutkan atau makhluk tak kasat mata yang dikenal di Bali sampai saat ini. Hal itu dijelaskan Jero Rudra Agni kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Berikut adalah beberapa nama makhluk yang tak kasat mata yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Bali. Di antaranya basang-basang. Basang merupakan bahasa Bali yang artinya perut, yang dalam hal ini bermakna usus. Sehingga basang-basang merupakan makhluk yang hanya terdiri atas usus saja, atau di wilayah lain disebut dengan kuyang. Lalu ada memedi, yang dalam kehidupan masyarakat Bali kerap dikenal dengan istilah engkebang atau disembunyikan memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana memedi dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan ataupun batu besar. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak, maka anak sayangnya ada beberapa anak yang kemudian disembunyikan dan sulit ditemukan. Biasanya untuk menemukan anak yang disembunyikan memedi, maka warga secara beramai-ramai akan menabuh alat musik sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. Memedi biasanya berambut merah seperti api dengan kulit menyala merah. Ada makhluk yang dikenal dengan rarung. Dalam lakon Calon Arang, rarung juga biasa disebut sebagai ante-ante dari Rangde. Dalam Calon Arang, rarung merupakan murid dari Walu Nateng Dirah. Tak seperti Rangde yang disebutkan sebagai janda, rarung digambarkan sebagai sosok yang lebih cantik dan lebih muda daripada Rangde. Lalu ada makhluk yang bernama Bake, yang merupakan makhluk yang mirip seperti manusia dengan tubuh hitam besar, tinggal di semak-semak dan keluar saat malam hari. Ada pula Celuluk yang juga biasa disebut dengan Leak Gundul. Hantu jenis ini merupakan hantu jadi-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Celuluk memiliki rambut yang lebat namun di bagian depan botak. Payudaranya besar, bertaring dengan mata membelalak. Dalam pementasan Calon Arang, Celuluk ini disebut sebagai ante-ante juga dari Rangde. Nah, kemudian Rangde dipercaya sebagai penjelmaan Dewi Durga yang memiliki manifestasi sebagai pemusnah atau pelebur. Ada makhluk yang disebut dengan lawean, biasanya memiliki wujud badan manusia, akan tetapi tidak memiliki tangan, tungkai maupun kepala. Biasanya muncul saat malam hari dan tinggal di semak belukar. Lalu ada namanya Tonyo yang sering dianggap sebagai penunggu sungai atau pohon besar seperti beringin, bunut, kepoh, rangdu, dan lain sebagainya. Makhluk ini jarang berkeliaran dan saat pergi tak pernah jauh dari pohon tempatnya tinggal. Lalu ada yang disebut dengan kemangmang, yang kerap disebut pula dengan kumangmang. Merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala saja dengan rambut menyala. Ia biasanya tidak memiliki badan, tangan maupun kaki. Bentuk kepalanya bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Makhluk ini suka mengganggu seseorang yang memiliki hasil panen. Ia tinggal di tegalan dan di semak-semak. Berjalan dengan cara menggelinding, gregek tunge. Lalu ada gregek tunge atau hantu yang suka tinggal di tempat sepi dengan wujud menyerupai kuntilanak atau sundel bolong. Makhluk ini juga bermain dengan anak-anak di malam hari. Tinggal di semak belukar dekat danau, air terjun, sumur, payau, kuburan, dan muncul di malam hari. Ada bakis botong, adalah makhluk yang menampakkan diri dengan wujud manusia kerdil atau kate, berkepala gundul dan berkulit putih pucat, suka tinggal di rumah kosong tanpa penghuni. Lalu ada tangan-tangan yang merupakan makhluk yang hanya berupa tangan saja, tinggal di semak-semak maupun tempat kosong. Saat malam tangan-tangan ini terbang di udara. Lalu ada wong samar, mirip dengan manusia, hanya saja lekukan pada bibir atasnya tidak ada. Bagaimana manusia, wong samar juga memiliki keluarga yang hidup layaknya manusia, namun tidak dapat dilihat oleh manusia awam. Bila berkehendak, ia bisa terlihat oleh manusia. Lalu ada gamang, sama seperti Tonyo juga disebut tinggal di sungai atau kali. Jika Tonyo hidup berkelompok, maka gamang hidup menyendiri atau terpisah. Gamang merupakan jenis makhluk halus yang fisiknya buruk, kotor, rambut panjang tergerai tak terurus. Ada juga papengkah, adalah makhluk yang biasanya memiliki perut buncit dan gendut seperti manusia. Biasanya muncul siang maupun malam hari dan tinggal di sembarang tempat.
Lalu ada anja-anja, adalah makhluk berkaki 4 dan berkepala seperti raksasa. Matanya melotot dengan mulut lebar bertaring panjang dan rambut terurai. Lalu ada brerong atau tuyul versi Bali. Pun tak sama dengan tuyul, namun memiliki tugas yang hampir mirip, yaitu dengan tuyul. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh seorang majikan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dengan jalan mencuri uang secara gaib. Seseorang yang biasanya memelihara brerong akan menyiapkan tumbal, dan yang paling sadis tumbalnya berupa manusia ya Tribuners. Selain itu majikan juga harus membuat sesajen yang lengkap dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi serta dilaksanakan. Jika janji tersebut dilanggar, bisa membahayakan si majikan yang bisa saja berujung pada kematian. Lalu ada katuk-tuk, adalah berupa kaki dari lutut ke bawah. Injakannya berbunyi tuk tuk tuk, menyukai rumah kosong dan keluar saat malam hari. Ada juga enjak pupu atau makhluk yang terdiri atas paha sampai kaki pada tanpa badan. Bunyi injakan kakinya membuat bulu kuduk merinding karena halus dan berirama. Suka pada tempat kosong, keluar malam hari dan suka mengitari pekarangan rumah. Ada jerangkong, adalah makhluk yang hanya terdiri atas kerangka, bergerak-gerak, tinggal juga di rumah kosong. Nah Tribuners, demikianlah nama-nama makhluk halus yang cukup familiar dan dikenal di Bali. Setungkara kita selalu terlindungi dari ida sang yang widiwasa ya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.